Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kuliah kerja nyata yaitu dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital menuju kebangkitan ekonomi. Akan ini dilaksanakan di Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juanda Semarang. Perkenalan juga, nama saya Muhammad Rizky Maulana Ridwan dari Teknik Sipil tahun 2023 Universitas PGRI Semarang. Saya di sini akan menjelaskan program kerja yaitu dengan tema kesehatan. Berikut saya akan memaparkan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Apakah sudah muncul Bapak Ibu-Ibu? Udah, Mas. Terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan menjaga kesehatan di musim penghujan. Yang di sini saya dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan yaitu Dr. Efriani Sumastuti. Berikut adalah penjelasannya. Yang sering terjadi di musim penghujan saat ini adalah kondisi musim hujan saat ini sudah memasuki di Indonesia dengan intensitas yang cukup tinggi dan merata di hampir seluruh daerah Indonesia. Akibatnya yaitu suhu udara di sekitar kita itu menjadi lebih turun dan adanya perubahan suhu dari musim kemarau dan musim hujan mengakibatkan diri kita harus menyesuaikan. Oleh karena itu banyaknya sering terjadi sakit akibat perubahan suhu tersebut. Berikut adalah berbagai penyakit di musim penghujan, salah satunya yaitu ada influenza atau influ dan demam berdarah atau DBD. Yang pertama saya akan menjelaskan influenza. Apakah itu flu atau influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penyebabnya adalah ini bisa melalui udara dan tetesan atau percikan liur ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, batuk-batuk, pegal-pegal, dan sakit tenggorokan. Selanjutnya yaitu faktor resiko flu. Selanjutnya yaitu faktor resiko flu. Ini bisa menyerang semua orang, tetapi beberapa orang yang cukup rentan terhadap virus ini yaitu yang pertama memiliki sistem imun yang lemah, ibu hamil, balita, mengidap kondisi medis tertentu, bekerja atau tinggal di fasilitas umum, dan tubuh dalam kondisi tidak fit. Selanjutnya ada pencegahan flu ini bisa dilakukan dengan rajin mencuci tangan, hindari menyentuh mulut, hidung, membersihkan permukaan benda, dan yang terakhir yaitu tidak berbagi makanan atau penggunaan benda pribadi. Selanjutnya yaitu ada pengobatan flu yaitu yang pertama pengidap flu membutuhkan istirahat dan minum banyak cairan untuk mengobati flu, sebab secara umum flu dapat sembuh dengan sendirinya. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan tisu untuk menutup mulut, pastikan tubuh tidak sampai dehidrasi, dan konsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol untuk meredakan gejala demam dan nyeri otot. Selanjutnya adalah DBD. Apakah itu DBD merupakan demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis. Penyebabnya yaitu terinfeksi dari gigitan nyamuk. Gejalanya yaitu sakit kepala, mual, muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, ruam, dan nyeri sendi. Selanjutnya yaitu
Ada faktor risiko DBD yang lebih besar kepada orang yang tinggal atau berpergian di daerah tropis pernah mengidap DBD di masa lalunya. Selanjutnya ada pencegahan DBD dapat dilakukan dengan melakukan fogging atau pengasapan, menggunakan AC atau kelambu sehingga tidak ada nyamuk yang masuk, dan menggunakan pakaian pelindung atau pakaian tertutup ketika berpergian di luar rumah. Yang terakhir adalah pengobatan DBD dapat jika mengalami demam yang berdarah yang parah, kita bisa melakukan dengan penggantian cairan dan elektrolit intravena atau IV, 2 pemantauan tekanan darah, dan yang terakhir yaitu dengan transfusi darah untuk DBD yang parah. Oleh karena itu, yang diharapkan ketika musim penghujan hadir yaitu kita bisa menjaga imun dengan melakukan olahraga teratur di dalam ruangan dan menjaga makan yang teratur dan bersih sehingga tubuh kita bisa sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Sekian dari saya. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Terima kasih. Mungkin dari saya, Mas. Baik, dari Pak siapa? Dari Pak Madi aja. Oke, baik Pak. Silakan. Tadi kan ada di slide itu muncul untuk pencegahan fogging. Iya, fogging. Untuk pencegahan DBD itu melakukan fogging. Nah, apakah fogging itu efektif untuk pencegahan terhadap penyakit DBD tersebut? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Di sini fogging itu pengasapan atau tindakan pengasapan dengan bahan insektisida untuk membunuh nyamuk khususnya yang pembawa DBD. Ini cukup kurang efektif untuk pencegahan DBD karena faktanya ini hanya membunuh nyamuk dewasa, sedangkan untuk yang larva, telur, ataupun jentik nyamuk dia masih hidup sehingga dalam 3 atau 4 hari dia bisa berkembang lagi menjadi nyamuk dewasa dan bisa menularkan atau menyebab penyakit DBD ini. Seperti itu, Pak. Berarti untuk fogging ini bisa dibilang tidak terlalu efektif untuk mencegah, karena ini cuma mencegah sebentar dan kedepannya berarti masih ada kemungkinan penyakit DBD itu dapat datang kembali lagi ya. Betul sekali Bapak. Ini untuk pencegahan sementara ini bisa dilakukan, cuman waktunya ini sementara saja. Seperti itu. Oh, baik, terima kasih. Mungkin di kolom komentar kayaknya ada yang nanya. Bu Nurma kayaknya. Izin pertamanya Mas Rizky, silakan Bu. Saya punya anak kecil. Jika anak saya terkena penyakit flu dan batuk, apakah ada saran untuk obat atau sirup untuk penyakit flu? Untuk sakit flu tadi sebelumnya saya sudah riset juga. Untuk sakit flu ini ada beberapa obat atau obat pilek untuk anak yang bisa dibeli di apotek, yaitu yang pertama ada merek Huvagrip pilek yang warnanya biru itu, terus yang kedua ada Huvagrip flu dan batuk sirup juga, tiga ada anaconidin, yang keempat ada Bodexin pilek alergi, dan yang terakhir itu ada OPH kombi batuk flu anak. Itu Bu mungkin yang bisa saya nanti juga saya tuliskan juga. Ada OPH anak, terus Huvagrip,
anaconidin, dan putrescin. Seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan atau saran yang lain, saya cukupkan terlebih sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.